Dari berbagai analisa tadi, saya memprediksi peluang terbesar ada di pundak Jenderal Andika Perkasa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi di awal akhir pekan. Hari ini tanggal 14 Juni 2021. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan menyoroti tentang suksesi Panglima TNI. Pertanyaan yang paling mendasar yang di ruang publik sekarang lagi riuh dan menimbulkan satu pertanyaan besar. Siapa pengganti Panglima TNI Hadi Cahyanto? Marsikal Hadi Cahyanto ini sudah saatnya memang diganti karena beliau sudah hampir 4 tahun menjabat jadi Panglima TNI. Jadi untuk era Pak Jokowi dan Pak SBY ini cukup lama jabatan Panglima TNI dipegang oleh satu orang, hampir 4 tahun, luar biasa. Nah, bukan hanya menjelang Pak Hadi akan pensiun pada November tahun 2021 nanti, tapi juga ada analisa ya bahwa harus ada penggantian karena beberapa pertimbangan-pertimbangan yang sangat signifikan. Saya akan menganalisa bukan karena saya mendapat bisikan A1 dari istana atau apa, bukan. Analisa saya berdasarkan analisa politik, analisa media, kemudian juga analisa kualifikasi secara pribadi, dan yang terakhir adalah analisa peluang dari masing-masing calon. Kalau kita bicara tentang calon Panglima TNI, sebetulnya hanya 3 yang memenuhi kualifikasi saat ini. Yang pertama adalah Jenderal TNI Andika Perkasa, yang kedua adalah Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono, dan yang ketiga adalah Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Hanya 3. Karena apa? Yang berhak dan mempunyai peluang menjadi Panglima TNI harus pernah menjabat menjadi Kepala Staf di matra masing-masing. Nah, dari 3 orang kandidat ini siapa yang paling berpeluang? Kalau saya, analisis saya berdasarkan yang tadi 4 hal yang pertimbangan saya, yang paling memenuhi syarat adalah Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono. Nah, mengapa? Ini saya akan kupas satu persatu. Secara politis, kekuatan politis dan kemudian kekuatan secara personal, Jenderal Andika mempunyai peluang yang cukup besar menjadi Panglima TNI. Bukan karena beliau sudah 3 tahun menjabat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, cukup lama untuk Kepala Staf Angkatan Darat. Beliau juga mempunyai kualifikasi dari kecerdasan dan sebagainya. Dan yang paling penting, beliau mempunyai dukungan politik yang luar biasa. Mohon maaf, ini secara personal. Posisi beliau sebagai menantu dari Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono ini juga menjadi faktor yang sangat kuat bahwa beliau mempunyai peluang yang sangat tinggi, dan saya menduga keras peluang ini sangat besar buat beliau. Sahabat Indonesia, untuk menentukan Panglima TNI, Presiden memang mempunyai hak prerogatif, tapi Presiden tidak 100% akan memanfaatkan hak prerogatifnya. Beliau secara bijak pasti akan mempertimbangkan dan mendengarkan beberapa masukan-masukan. Salah satu masukan mungkin juga dari partai, terutama dari partai PDIP, kemudian juga bertokoh-tokoh besar seperti Jenderal Hendro Priyono dan sebagainya, karena peran Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono selama periodisasi Presiden Jokowi ini sangat besar. Dari awal
tahun 2014 sampai Pilpres tahun 2019, Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono secara konsisten mendukung Jokowi. Bahkan putranya sampai sekarang juga menjadi staf khusus dari Presiden Jokowi. Nah, sahabat Indonesia, ini membuat peluang Jenderal Andika sangat besar. Meskipun jabatannya nanti tidak akan terlalu lama, karena tahun depan, Desember 2022, itu Jenderal Andika sudah memasuki masa pensiun. Tapi lumayan setahun lebih lah. Nah, yang kedua adalah Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono. Kekuatan dari peluang Laksamana TNI Yudo Margono adalah dari tradisi. Semenjak Gus Dur ada periodisasi tradisi jabatan Panglima TNI. Darat, laut, udara, seperti itu. Tapi ini tidak berlaku dan ini bukan aturan atau undang-undang yang baku, tergantung dari presidennya. Pada zaman SBY ada periodisasi itu dilaksanakan, tapi zaman Pak Jokowi tidak, ya. Kita ingat waktu Panglima TNI-nya dijabat oleh Jenderal Muldoko, suksesornya tetap dari Angkatan Darat, yaitu Jenderal Gatot Nurmantio. Jadi Pak Jokowi kelihatannya tidak mengikuti tradisi dalam pergantian Panglima TNI ini. Nah, kelebihan lain dari Pak Yudo Margono adalah masa pensiunnya masih lama. Beliau kelahiran 65, jadi kalau mau pensiun sekitar tahun 2023, masih cukup lama. Tapi harus diakui, secara politis dan secara kapasitas pribadi, Pak Yudo Margono harus mengakui keunggulan dari Jenderal TNI Andika Perkasa. Ini sesuatu hal yang harus diakui secara objektif, ya. Saya tidak mendukung siapa-siapa, ini analisa saya secara objektif berdasarkan apa yang saya rangkum dari pertimbangan politik, pertimbangan kapasitas pribadi, pertimbangan peluang, dan pertimbangan tradisi. Nah, sahabat Indonesia, pergantian Panglima TNI tahun ini kalau akan terjadi, entah segera atau menunggu Marsikal TNI Hadi Cahyanto, ini sangat unik. Uniknya apa? Ada dua hal. Nah, Presiden Jokowi ini kelihatannya mempunyai kedekatan khusus dengan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Beliau sangat dipercaya dan menjadi orang kepercayaan Presiden. Artinya apa? Bukan sekedar Presiden mengganti Panglima TNI, kemudian beliau tidak memikirkan Marsikal Hadi Cahyanto kemana. Bagi saya berbeda pada saat era Pak Gatot waktu itu. Presiden kelihatannya masih membutuhkan tenaga dan pikiran Marsikal Hadi Cahyanto untuk masuk dalam lingkungan terdekatnya. Nah, kalau begitu, otomatis pergantian Panglima TNI akan menarik gerbong reshuffle kabinet. Nah, apakah posisi dari Panglima TNI akan menjadi apa dan di mana? Ini mungkin yang sedang dipertimbangkan dengan serius oleh Presiden. Bisa jadi beliau di lingkaran terdekat dari Presiden, menjadi Kepala Staf Kepresidenan, tapi Presiden juga harus berpikir bahwa beliau juga masih membutuhkan Pak Muldoko. Lalu mereplacement Pak Muldoko kemana? Nah, apakah Pak Hadi Cahyanto dipercaya menjadi salah satu menteri di kementerian, mungkin perhubungan atau yang berkaitan dengan kapasitas dari Pak Hadi Cahyanto? Nah, ini yang menurut saya tidak sesimpel yang kita bayangkan. Bukan sekedar mengganti Panglima selesai, gitu. Tapi pergantian Panglima TNI, sekali lagi saya katakan, akan menarik gerbong pergantian pembantu-pembantu Presiden di berbagai posisi. Nah, ini yang penting. Sahabat Indonesia, ada sesuatu yang menarik. Kalau ternyata Presiden Jokowi tidak akan melakukan pergantian Panglima TNI sampai menunggu Marsikal Hadi Cahyanto pensiun, berarti akan terjadi suksesi Panglima TNI pada bulan November tahun 2021 nanti. Nah,
Kalau ini terjadi, peluang terbesar adalah di Kepala Staf Angkatan Laut. Karena apa? Presiden juga akan memperhitungkan tentang masa bakti atau masa kerja dari Panglima TNI. Kalau dipilih nanti November itu adalah Jenderal Andika, otomatis dia hanya setahun lebih sekian bulan atau 1 bulan lah. Dan ini menurut saya kurang efektif menjadi Panglima TNI. Jadi, sahabat Indonesia, saya memprediksi bahwa pergantian Panglima TNI akan dilakukan dalam waktu dekat, tidak menunggu sampai Marsikal Hadi Cahyanto pensiun. Ini analisis saya. Dan dari sekian paparan saya tadi, saya mempunyai feeling atau prediksi politik bahwa yang akan menjadi Panglima TNI kelihatannya peluang terbesar ada di pundak Jenderal TNI Andika Perkasa. Ini analisis saya. Ini objektif, tidak ada interest apapun gitu ya. Berdasarkan beberapa pertimbangan dan fakta-fakta yang ada secara politis, secara peluang, kemudian secara probabilitas dan yang lain-lain. Sahabat Indonesia, mengapa posisi Panglima TNI sangat penting? Ya, sangat penting. Karena Tentara Nasional Indonesia itu langsung di bawah kendali dari Panglima TNI. Panglima TNI atasan langsung dari Kepala Staf 3 Matra. Panglima TNI bisa menggerakkan semua kekuatan TNI. Dari pasukan komandos, Kodam, semuanya digerakkan oleh Panglima TNI. Sangat besar kekuasaannya Panglima TNI. Artinya, Presiden harus cermat memilih siapa Panglima TNI yang diperlukan. Dan saya katakan tadi, peluang terbesar tidak mungkin Presiden tidak memanfaatkan tenaga dan pikiran Marsikal Hadi Cahyanto, karena saya menduga dari berbagai pertimbangan ada kedekatan khusus Marsikal Hadi Cahyanto dengan Presiden, sehingga kelihatannya Marsikal Hadi Cahyanto akan diposisikan pada tempat baru setelah beliau lengser dari Panglima TNI. Itu analisis saya. Artinya yang sekali saya bilang bahwa pergantian Panglima TNI memicu konstelasi reshuffle kabinet di berbagai titik. Nah, ini semuanya tergantung Presiden, tergantung pertimbangan-pertimbangan yang masuk, dan yang paling penting adalah Presiden selalu menunggu tanda-tanda dari langit. Tanda langit artinya adalah Presiden ini orang yang wise, orang yang bijak, pasti akan menentukan siapa yang terbaik untuk menjadi Panglima TNI. Karena apa? Pada saat Panglima TNI dipilih dari salah satu kandidat tadi, ini juga mempengaruhi gerbong matra masing-masing akan bergerak untuk mengisi pos-pos yang ditinggalkan. Contohnya, kalau Pak Andika menjadi Panglima TNI, otomatis jabatan Kasat kosong akan diisi oleh siapa? Mungkin Pangkostrat, atau mungkin Wakasat, atau mungkin yang lain. Sama juga terjadi pada Kepala Staf Angkatan Laut. Nah, artinya tidak sesimpel itu. Tapi saya yakin, pada saat yang tepat, Presiden pasti memutuskan yang terbaik. Dan dari berbagai analisa tadi, saya memprediksi peluang terbesar ada di pundak Jenderal Andika Perkasa. Baik, demikian sahabat Indonesia, opini saya tentang polemik atau mungkin perbincangan siapa pengganti Marsikal TNI Hadi Cahyanto menjadi Panglima TNI. Ini hanya analisis saya, bukan karena bisikan siapa-siapa atau intent saya atau saya diminta mendukung siapa, tidak ada. Hanya sekedar analisis secara objektif berdasarkan hal-hal yang tadi saya sampaikan di depan. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi wacana dan kita lebih tahu konstelasi politik dalam pergantian Panglima TNI. Terima kasih, jangan lupa, mari kita jaga Indonesia, selalu kita jaga akal sehat kita dari gempuran budaya asing, budaya Arab, budaya Korea, dan budaya-budaya yang lain. Kita harus tetap teguh untuk melestarikan budaya Nusantara sebagai benteng jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Sampai bertemu lagi dalam opini berikutnya.
Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskal.